Nah, malam hari ini kita bicara mengenai lockdown, ya. Kita bicara mengenai lockdown. Nah, itu adalah kalau dalam istilah pandemi itu lalu satu daerah dikunci. Ya. Satu daerah dikunci, ya, supaya apa? Virus itu tidak bisa menyebar, dikunci, tidak ada orang masuk, ya. Lalu pergerakan manusia yang ada di situ kemudian dibatasi, ya, itu di lockdown, itu dikunci dengan harapan, ya, dengan harapan bahwa virus itu tidak menyebar. Nah, kita akan memakai gambaran itu untuk dalam kehidupan keluarga. Apa yang perlu dikunci? Ya, apa yang perlu dikunci, yang di lockdown dalam kehidupan kita semuanya, supaya kalau ada masalah yang mendekat, ada konflik, ada persoalan yang mendekat itu tidak menjadi melebar, tidak menjadi menular, tidak menjadi pandemi di dalam keluarga kita. Karena masalah atau konflik dalam keluarga itu bisa dikatakan tidak ada habisnya. Berkali-kali saya sampaikan bahwa perbedaan suami istri, perbedaan karakter, ya, itu perbedaan. Saya yang karakternya sama aja kan ribut, apalagi yang berbeda. Ya, yang satu dominan, yang satu lebih banyak cermatnya, ya, itu yang berbeda karakter itu aja ribut, ya. Yang sama aja ribut, apalagi yang berbeda. Ya, karakter, lalu kebiasaan. Ya, opa, kita kebiasaan jajan di luar, makan di luar. Nah, itu kan kebiasaan. Tapi begitu sampai rumah, lalu yang satu taruh barang sembarangan, yang satu sukanya teriak-teriak, yang satu sukanya tenang dan sebagainya. Ada karakter, ada kebiasaan. Lalu masalah pendidikan. Ya, masalah pendidikan. Yang satu sekolah teknik misalkan, lalu yang satunya sekolah, ya, apa? Ekonomi. Ya, yang teknik sukanya apa namanya? Sukanya membongkar-bongkar semuanya, bengkel semuanya dan sebagainya. Nah, perbedaan pendidikan, kemudian sosial. Ya, latar belakang sosial di mana kita tinggal itu kan juga membentuk kebiasaan, membentuk cara berpikir. Kemudian latar belakang keluarga. Setiap keluarga itu punya cara-cara tersendiri. Setiap keluarga itu punya kebiasaan, dan kalau itu digabungkan antara suami istri, acap kali itu menjadi sumber konflik kalau tidak di-manage, kalau tidak dikelola dengan baik. Sebetulnya itu semuanya bisa menjadi sebuah kekuatan. Ya, cuman orang itu kan berpikir kan begini, saya mau istriku seperti aku. Loh ya, kita menikah dengan orang lain kok kita mau istriku seperti aku. Loh, kita menikah dengan orang lain, kalau begitu menikah dengan diri sendiri aja. Cuman kan tidak bisa. Justru ketika kita menikah dengan orang lain, kita berharap begini, karakteristikku, ya, dengan karakteristik istriku, saya dengan Bu Indah, itu menjadi sebuah variasi kekuatan. Tapi kalau itu tidak dikelola dengan baik, juga menjadi sumber konflik. Yang satu suka gelap, yang satu suka terang, ya. Bu Indah itu kalau tidur suka terang, saya suka remang-remang. Nah, kita akhirnya pakai biarpet saja, kan? seperti ruangan disco. Nah, jadi perbedaan itu semuanya harusnya kan menjadi variasi di dalam kekuatan. Tapi acap kali itu menjadi sumber konflik. Karena kita berpikir bahwa istriku harus seperti yang aku pikirkan. Sebaliknya istri berpikir suamiku harus seperti yang aku pikirkan. Nah, itu tidak ada. Bahwa komunikasi itu bisa menolong dan menjembatani supaya satu dengan yang lain saling menyesuaikan diri. Kita pernah bicara seperti itu, bagaimana saling menyesuaikan diri satu dengan yang lainnya. Jadi perbedaan dasar suami istri itu punya potensi yang tidak berhenti terus-menerus untuk menjadi sumber konflik, sumber pandemi.
Kemudian apalagi keadaan yang terus berkembang. Ya, ketika dulu belum punya anak, ya karena konfliknya terbatas. Begitu punya anak, nah anak bangun tengah malam lah, anak perlu sekolah, anak perlu ini, kebutuhan meningkat. Nah itu juga punya potensi konflik. Lalu anak satu kurang, pengennya dua, lalu dua, timbul konflik lagi, dua di stop, brojol satu tiga, terakhir kembar lagi. Nah, jadi masalah. Lalu sekolah, ya, lalu keadaan pekerjaan. Orang yang orang bisnis, tidak selalu bisnis itu keadaannya sama, kadang rame, kadang sepi, kadang untungnya banyak, kadang untungnya sedikit, kadang rugi. Kemudian seperti apalagi ditambah masa-masa seperti ini pada masa-masa pandemi, wah itu potensi konflik luar biasa. Kalau sebelumnya itu bapak, ibu, dan anak-anak itu tidak pernah kumpul di rumah, atau kumpulnya hanya 1-2 jam, pagi bapak pergi kerja, ibu pergi kerja, anak sekolah, lalu pulang, bapak pulangnya sore, jadi kumpulnya mungkin sehari itu 1-2 jam. Nah sekarang mulai dari bangun sampai tidur suruh kumpul. Bapaknya kaget, loh ternyata anakku kebiasaannya begini, karena selama ini tidak tahu apa yang mereka lakukan di sekolah. Lo ternyata anakku belum bisa baca, lo ternyata anakku tidak sepandai ini dan sebagainya. Nah masalah lalu kumpul bareng di rumah yang mestinya bisa menjadi kesempatan emas untuk membangun kebersamaan. Nah tapi karena kita tidak siap, sudah pendapatan menurun, mau pergi-pergi tidak bisa. Ya istri yang biasanya 2 hari sekali ke mall untuk apa namanya, untuk cuci mata, melepas lelah dan sebagainya, sekarang tidak bisa ke mall, mallnya tutup. Ya, jadi itu potensi konflik itu betul-betul seperti virus yang sekarang itu lalu menjadi pandemi.